Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru juga yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat serta nikmat darinya lah pada hari ini kita semua bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangkaian aksi nyata calon pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Semoga langkah kaki Bapak Ibu sekalian ke tempat ini dicatatkan sebagai amal kebaikan. Salawat beserta salam mari kita sama-sama curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, tabi'in serta tabi'atnya, juga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil akhir diakui sebagai umatnya dengan mendapatkan syafaat darinya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan serta dorongannya kepada saya dalam rangka melaksanakan program pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Tanpa dukungan dan dorongan dari beliau, saya tidak mungkin bisa melangkah sejauh ini. Juga saya tak kalah berterima kasihnya juga kepada Bapak Ibu sekalian atas kolaborasi dan koordinasinya yang luar biasa yang mendukung setiap tugas saya dalam rangka melaksanakan rangkaian pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 ini. Mudah-mudahan kebaikan dari Bapak Ibu semuanya bisa dibalas oleh Allah dengan beribu kebaikan-kebaikan lainnya. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan beberapa materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah merupakan pusat pendidikan yang memanfaatkan proses belajar sebagai media untuk mencapai tujuannya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa belajar itu merupakan proses perubahan perilaku. Jadi di sekolah itu diharapkan lahir budaya-budaya positif yang selanjutnya bisa diimplementasikan atau dilaksanakan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini bukan maksudnya saya mengajari Bapak Ibu, tapi di sini saya kemarin mohon maaf mungkin tadi ada sedikit kesalahan penulisan, tapi mudah-mudahan itu tidak, nanti saya koreksi sebelum saya melakukan evaluasi. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, mari kita sama-sama awali kegiatan ini dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Baik Bapak Ibu, dalam kegiatan ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai paradigma belajar Ki Hajar Dewantara. Yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir keyakinan kelas. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai masuk kepada materi yang pertama,
semua sudah mengenal Ki Hajar Dewantara. Paradigma beliaulah yang selama ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat anak yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi paradigma pendidikan, paradigma atau tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu peran guru dalam pendidikan itu yaitu untuk menuntun kodrat, segala kodrat yang ada pada anak. Jadi bukan merubah, karena pada dasarnya setiap orang itu sudah memiliki kodrat sesuai dengan keadaannya di lingkungannya masing-masing. Nah, peran kita di sini, peran kita sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantara adalah memperbaiki lakunya, perilaku anak tersebut untuk hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi diharapkan dengan proses pendidikan di sekolah itu anak memiliki nilai-nilai yang dapat memperbaiki perilaku hidup perilaku dan menumbuhkan kekuatan kodrat anak-anak tersebut. Jadi secara dasarnya setiap orang itu Bu Sri sudah memiliki kodrat keadaan sesuai dengan lingkungan yang ada di atas. Otomatis segala rupanya disesuaikan dengan kebiasaan yang dilaksanakan di sana. Sekolah ke sini bukan berarti kita merubah kebiasaan-kebiasaan atau kodrat-kodrat Bu Sri yang ada di wilayah tempat tinggalnya Bu Sri, tapi kita menanamkan nilai-nilai positif atau menuntun nilai-nilai positif pada anak supaya mendapat tumbuhnya kekuatan pada anak tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sekolah itu berkaitan dengan budaya positif adalah seorang guru atau seorang pendidik yang melaksanakan tugas di sekolah itu diharapkan mampu melaksanakan atau melahirkan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Jadi orientasinya itu keberpihakan kepada peserta didik agar peserta didik itu mampu berkembang menjadi pribadi yang kritis, dalam arti mampu memahami setiap fenomena yang ada di sekitarnya dan memberikan umpan balik berbaik berupa pertanyaan maupun pernyataan seputar dengan fenomena tersebut. Penuh hormat dan bertanggung jawab. Tentu ini sejalan juga dengan apa yang selama ini selalu kita laksanakan, bahwa dalam pendidikan prioritas kita kepada anak salah satu dan salah dua-duanya adalah bertanggung jawab dan penuh hormat. Perubahan paradigma. Kenapa disebut perubahan? Memang pada dasarnya setiap dari kita itu sudah pernah mempelajari tentang beberapa paradigma pembelajaran. Akan tetapi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang paradigma Ki Hajar Dewantara. Utamanya adalah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dapat dalam menghadapi murid, gitu kan. Jadi guru itu memiliki posisi kontrol dalam menghadapi murid di sekolah. Nah, untuk
Sebagai ilustrasinya, kali ini ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu bahwa coba Bapak dan Ibu kepalkan tangannya. Bayangkan di dalam kepalan atau genggaman tangan Bapak itu terdapat sesuatu yang paling berharga atau sangat berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi yang digenggam oleh Bapak Ibu itu merupakan hal yang berharga dan sangat penting bagi kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Nah sekarang Bapak Ibu tugasnya adalah diawali dengan dari yang duduk sebelah kiri dulu ya. Bapak Ibu yang duduk di sebelah kiri, coba sekarang lakukan segala sesuatu, mau dengan membujuk, memaksa, menghardik, memarahi, mencaci, memaki. Lakukan upaya sekuat tenaga untuk bisa membuka kepala tangan rekan Bapak Ibu yang ada di samping kanan. Coba. Ya yang dari berarti duduk di sebelah kiri dulu. Yang kiri coba lakukan segala cara, mau dengan cara lembut, cara kasar, mau dengan memuji, membujuk, memaksa, menghardik, mencaci, memaki. Lakukan bisa berbagai upaya yang bisa dilakukan agar Bapak Ibu semua bisa membuka kepala tangan yang ada di rekan Bapak Ibu semua yang ada di rekannya. Coba saya kasih waktu 30 detik mulai dari sekarang. Boleh dilepas dulu, yang minta boleh dilepas dulu. Yang minta boleh dilepas dulu. Ya, Ibu lepas dulu. Sekarang Ibu minta dulu gimana caranya supaya kepala tangan Ibu, Bapak, Ibu, supaya kepala tangannya terbuka. Gimana caranya? So, mulai dari sekarang. Bagaimanapun caranya dibebaskan. Oke, waktunya habis. Yang kelompok pertama tadi sudah ada, nanti ingat-ingat tadi dibuka atau ditutup. Sekarang gantian. Ibu yang Bapak yang di sebelah kanan bagian jadi yang memohon kepada guru di sebelahnya untuk dapat membuka tangannya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Sekarang kita melakukan refleksi bersama-sama. Jadi boleh saya tanya kepada Ibu
kepala sekolah, apakah tadi tangannya dibuka atau ditutup? Terbuka. Kenapa Ibu alasannya terbuka? Oh, dipaksa. Nah, perasaan Ibu ketika tangan Ibu dibuka secara terpaksa itu seperti apa? Kesel. Jadi tadi kan tangan Ibu memang terbuka tapi dipaksa gitu kan. Ya berarti perasaan Ibu itu gimana Bu? Ridho atau enggak? Dengan dipaksa berarti semua orang pasti akan tidak ridho. Karena terpaksa. Berarti terbuka karena didobrak ya Bu ya, didobrak bukan dibuka karena paksaan secara verbalnya dibuka, tapi memang benar-benar didobrak ya Bu ya. Kayak Ibu Nani, nah Ibu Nani tadi tangannya dibuka atau ditutup? Tidak, masih ditutup. Kenapa Ibu tidak membuka tangannya? Iya, itu kan sangat kurang ngasihnya mau kembali. Berarti benda yang ada di tangan Ibu itu lebih berharga dari makan ikan ya Bu ya? Iya. Betul, terima kasih Bu. Ibu Sri, tadi tangannya dibuka atau ditutup? Masih ditutup. Masih ditutup. Kenapa Bu tangannya ditutup? Karena caranya masih kurang, ya masih pendekatan saja, gitu, secara halus, tidak ada pemaksaan. Nah, terus kenapa Ibu Sri tidak membuka kepala tangannya meskipun sudah dibujuk? Karena ya mungkin yang di dalam tangan lebih berharga daripada bujukan yang kurang gitu. Nah, betul. Terima kasih. Ibu Ika, tadi tangannya dibuka atau ditutup? Masih dibuka. Masih ditutup. Kenapa tangannya tidak dibuka? Ya mungkin karena saya yang kurang, meskipun tadi sudah pakai cara halus dengan cara saya meminta salaman dulu, tapi dia tetap tangannya itu masih ditutup gitu. Mungkin cara saya kurang memaksa gitu. Buka. Sebetulnya Bu Ika ini sedikit menggunakan siasat, agak sedikit menipu ya, api-api sesamaan padahal mau tapi belum berhasil. Nggak apa-apa, untuk usahanya sudah bagus. Nah, tadi kan itu proses membuka Bu Sri ya. Nah, kepala tangan Bu Ika sendiri waktu diminta dibuka oleh Bu Sri dibuka atau tidak? Saya tidak. Tidak. Kenapa? Saya alasannya memang sakit. Sakit. Ya, terus kata Bu Sri, saya bawa obat. Obat. Ya, saya kurang fokus ke pendengaran. Mana obatnya nggak ada, tapi saya takut di obat apa gitu. Iya. Ya, berarti ditutup ya. Oke. Baik, Bulan. Tadi dibuka atau ditutup tangannya? Tangan Bulan waktu dibujuk sama Pak Polisi. Cuman melenge aja berarti. Kenapa itu? Karena nggak ngasih yang saya mau. Oh, bukan yang saya mau. Jadi ada negosiasi ya. Boleh dibuka asal Bapak memberikan Lamborghini Aventador misalnya. Setidaknya ada sesuatu yang lebih berharga daripada ada yang di tangan kita. Oke, Pak Kursan nih, satu-satunya, the one and only laki-laki yang ada di depan. Tadi begitu manisnya rayuan Bulan gitu kan. Begitu ininya apa dibuka atau enggak Pak? Dibuka tadi alhamdulillah. Oh, dibuka. Dibuka ya Pak. Kenapa Bapak membuka tangannya? Ya sudah mengalah gitu. Ya. Lainnya memang Nah, Ibu Iso sekarang. Ibu Iso. Ibu Iso, tadi kepala tangannya dibuka atau tidak? Kuku gitu ya, buat bahan cocokan.
dari hal yang sederhana tadi itu menyimpulkan bahwa setiap orang itu memiliki kontrol yang penuh terhadap keputusan apa yang mereka ambil. Jadi tidak ada orang yang mampu mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil. Contoh, ada memang tadi hal yang di luar dengan kontrol kita. Contoh, ibu kepala, tangannya pengennya ditutup, tapi karena dipaksa, didobrak jadi dibuka, terbuka akhirnya. Tapi ada dampak besar, dampak negatif yang terjadi pada ibu kepala sekolah. Tangannya terbuka, tapi ibu kepala sekolah merasa kecewa, merasa tidak terima, merasa tidak nyaman, merasa tidak suka, dan merasa benci kepada orang yang merubah kehendaknya atau kontrolnya tersebut. Pak Kursan dengan kesadarannya memutuskan untuk membuka, bukan karena sepenuhnya dipengaruhi oleh bujukan bulan, tapi atas dasar kehendak Pak Kursan sendiri untuk membuka kepala tangannya. Nah, itulah tadi sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu tugasnya itu menuntun, bukan merubah. Ketika kita merasa memiliki kontrol kepada anak, jadi ketika kita merasa anak harus mematuhi kontrol kita, mungkin saja anak bisa mengikuti apa yang kita inginkan, tapi ada dampak negatif lainnya jika kepatuhannya tersebut diiringi oleh rasa keterpaksaan. Jadi kita itu hanya memberikan stimulus-stimulus yang dapat membangkitkan nilai-nilai yang akan menguatkan kepribadian anak tersebut berdasarkan kodratnya, gitu kan. Nah, tadi Pak Kursan, gak apa-apa dibuka, saya ridho kok, saya ikhlas. Ada juga anak yang begitu anak-anak hari ini gini-gini, oh iya Pak, tapi ikhlas. Tapi pas begitu anak kita melakukan kontrol yang penuh kepada anak, tapi anak tersebut memiliki rasa keterpaksaan, maka akan ada dampak negatif yang akan dirasakan oleh anak tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan, Pak, perasaan negatif itu akan tumbuh dan dipupuk sampai dewasa, sehingga mempengaruhi motivasi, minat belajar, bahkan persepsinya terhadap guru gitu. Jadi ada anak yang, contoh nih Pak, saya termasuk tidak mendiskreditkan ini, saya termasuk orang yang tidak berkembang pada matematika, karena pada saat awal saya belajar matematika mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap saya. Jadi ketika saya menghadapi pembelajaran matematika, sebelum pembelajaran dimulai pun saya sudah tidak senang. Ketika ketidaksenangan tersebut saya bawa terus, maka semangat dan motivasi belajarnya pun hilang. Makanya tugas guru menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat. Jadi anaknya digiring sesuai dengan kodrat keadaannya dari mulai lingkungan dan zaman. Kodrat keadaan itu kan ada dua, Pak. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau di kodrat alam, kita harus menuntun anak-anak itu sesuai dengan kodrat tempat mereka hidup. Jadi guru yang mengajar di wilayah pesisir tidak bisa melakukan proses pembelajaran dengan teknik guru yang hidup di wilayah pegunungan. Jangan merubah budaya yang ada di lingkungan pesisir, tapi harus menyesuaikan budaya dengan kehidupan pesisir. Kodrat zaman, Pak. Kita semua tahu bahwa anak sekarang udah hidup itu serba menggunakan gadget. Ketika anak passionnya belajar menggunakan gadget, misalkan, tapi kita membawa ke pembelajaran yang konvensional, berarti motivasi dan semangatnya juga akan sedikit
berkurang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kalau dilanjutkan di luar, mencari buka, buku kan kelihatan dicari buka tangan. Itu untuk pembelajaran bagi kita semua. Nah, jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah ini Pak, ilusi kontrol. Jadi selama ini kadang kita itu hidup dalam ilusi. Kita tuh hidup dalam ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi Pak. Ilusi bahwa kita memiliki kontrol sepenuhnya pada murid. Kumaha bapak we, kamu mah cicing we, gitu kan? Sering ketemu dengan keadaan-keadaan seperti itu. Kadang diam, kamu tahu apa? Bapak lebih tahu. Nah itu kan itu sebenarnya ilusi-ilusi yang kita yakini. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita menemukan anak yang bermasalah, kita harus membuat anak tersebut merasa bersalah. Sebagai bentuk kesuksesan kita dalam menyelesaikan masalah itu, bahwa kita harus membuat anak tersebut merasa bersalah. Setelah anak itu merasa bersalah, baru kita maafkan gitu. Sebetulnya itu ilusi gitu. Karena itu bisa menguatkan karakter alasannya teh. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan positif itu dianggap akan bermanfaat. Pada dasarnya tidak demikian. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang kita itu tersadar Pak ke anak teh. Pokoknya mentek itu salah, gitu ya. Pokoknya mentek dia salah. Cek bapak mah kieu, cek bapak mah kitu, cek ibu mah kieu, cek ibu mah kitu, karena kita meyakini bahwa hal tersebut dapat merubah, menguatkan karakter gitu. Namun sayangnya Pak, Bu, bahwa itu termasuk kepada ilusi kontrol. Jadi kita meyakini hal yang kita anggap benar, padahal tidak sepenuhnya benar. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Misalnya, paradigma perubahan stimulus respon teori kontrol. Kalau stimulus kontrol, stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi masih banyak dari kita yang beranggapan bahwa kita selalu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon yang selama ini kita laksanakan. Misal, namun menurut teori kontrol bahwa kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perbedaan itu kan wajar, Bu. Coba saya memiliki perbedaan pandangan dengan Pak Bursan misalnya. Kalau stimulus respon tuh bisa Pak lain gitu, kuduna kieu atau jangan lagi lain gitu, kuduna kieu. Nah, menurut teori kontrol, kita itu harusnya bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak akan ada perdebatan. Kalau perdebatan itu kan kita tuh ngobrol tapi nggak mencoba memahami pandangan orang lain. Nah, kalau teori kontrol itu mengharuskan kita memahami pandangan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku buruk toh saya pasti anak nu berperilaku buruk teh dianggap melakukan kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku baik maupun perilaku buruk pasti ada tujuan yang hendak dicapainya, Pak. Si A melakukan ini itu berarti ada tujuannya. Si B melakukan ini ada tujuannya. Saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi contohnya, ketika saya tidak mau membuka kepala tangan, ya tidak akan. Meskipun kubu Sri mau di jajanan bakso, mau dibalikin sebelah, kubu bulan tadi duka naon dan makan pakusan mata bisa jadi muka, itu maulana duka kan mana. Tapi karena kalau kita tidak mau buka, ya orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Itu pun pakusan membuka karena atas kesadaran dirinya, bukan karena kontrol dari bulan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kan awal nama Bu Nani, Ibu biasa dibuka pandangan
Jadi bukan ini harap bukan lebih kan dipaksa. Pemaksaan ada pada saat kunjungan gitu. Kita udah lawan kamu kali Pak. Kasep, bager, cobi, gitu. Tengah gue nih kakaran naik tensinya gitu kan. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi konsensus itu komunikasi dua arah akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Nah, kalau teori kontrol, model berpikir menang. Jadi dua-duanya menang. Gitu. Jadi bukan yang pokoknya saya benar, mana yang salah, bukan gitu. Tapi harus ada kesadaran bahwa kita semua mencari kebenaran. Disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, coba Bu, apa yang terbayang di pandangan Ibu kalau mendengar kata disiplin? Bu Nani coba. Disiplin. Orang yang disiplin itu yang seperti apa sih Bu? Mematuhi aturan ya. Jadi orang disiplin itu sepakat mematuhi aturan. Nah, pada dasarnya bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal maka diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkannya. Jadi Pak, hakikatnya itu disiplin itu adalah bukan mengikuti aturan Pak. Aturan itu kan eksternal ya. Aturan itu kan faktor eksternal. Tapi disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah kemampuan seseorang untuk mematuhi dirinya sendiri untuk mengikuti aturan. Jadi disiplin itu bukan patuh terhadap aturannya, tapi disiplin itu adalah patuh terhadap keinginan diri sendiri untuk mematuhi aturan. Coba sekarang, kenapa bisa begitu? Di kelas ini kan aturannya sama, tapi ada yang mengikuti, ada yang tidak. Kalau disiplin itu mengikuti aturan, harusnya setiap orang mengikuti ya. Tapi nyatanya tidak setiap anak atau setiap orang mengikuti keinginan dirinya sendiri untuk mengikuti aturan. Nah, disitulah peran pendidikan hadir. Peran pendidikan itu adalah untuk memberikan nilai, Pak, Bu, kepada anak untuk membuat tindakan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan, memiliki nilai-nilai sesuai nilai yang diyakininya. Nah, itu tentang disiplin. Jadi selama ini kan kita menganggap bahwa orang yang disiplin itu mengikuti aturan. Kalau disiplin mengikuti aturan, kadang manipulasi Bu. Hadapun orang yang hukum, wah ayo pasti baju nasukun, ayo pasti ayo musri rebutna rapikeun. Tapi begitu melek, ti orang bajuna keluar. Tapi kalau tumbuh dari dalam dirinya sendiri, mau ada orang, mau ada guru, mau tidak ada guru pun pasti bajunya akan tetap masuk, bahasanya akan tetap. Nah, disitulah peran guru dalam menuntun kodrat anak, memberikan nilai atau keyakinan kepada anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Jadi belajar, dalam arti belajar mencari tahu dulu apa yang harus kita lakukan. Udah secara garis besar. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, lamun kita terpaksa, Pak, contoh di sekolah Bu, ayah larangan dilarang merokok. Tapi karena tina dalam diri guruna tina ada, di sini mah dilarang merokok, berarti dia ngerokok ya Pak. Tapi karena dalam dirinya, loh, salah mereka larang orang merokok gitu ya. Kalau dilarang, kalau pasea, kalau tidak nyaman, nah karena itu tidak memiliki ini. Jadi dasarnya itu bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Padahal sudah jelas larangan merokok di sekolah itu merupakan aturan langsung dari undang-undang. Baik Bu nih, biar nggak tunduk nih, kita melakukan sedikit ice breaking ya, si kakak baru dah ice breaking. Oke, kita main badminton.
bilang saya bilang net, tangannya seperti ini. Tangannya seperti ini. Oke, ya yang kanan, net. Nah, tunduk. Oke, smash. Net. Nah, tunduk. Smash. Net. 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 Smash. Net. Smash. 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 Net. Smash. Nah, kalau saya seperti ini bilangnya kalau seperti ini bilangnya kok gitu ya. Smash. Net. Smash. Bilang tuh, bilang kalau tangannya gini bapak semua bilang smash ya. Semeneko gitu. Jadi ini lain lah. Kadang si bapak lagi kiraan di bawah ibunya. Oke, terus mulai fokus nih. Baik, kita lanjutkan Pak. Tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi yang penting itu bukan penekanan terhadap pematuhan peraturannya, tapi kita harus menumbuhkan motivasi internal siswa untuk melakukan hal-hal tersebut secara sukarela atas dasar hal yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tak pamit itu rek dipasihan hadiah, rek dihukum, eta mah terpengaruh. Jadi kan selama ini mah ya kelas 3 si Adit, lamun aya Bu Adit mah di kelas belajar tertib gitu kan. Tapi pas Bu Adit dibuka tengah-tengahnya, wah berpegang berarti disiplinnya itu belum tumbuh dari diri sendiri karena keberadaan Bu Adit yang mempengaruhi kedisiplinannya tersebut. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi pas begitu masuk teh, tahu sekarang jadwal piket, laksanakan jadwal piket. Harus membuang sampah pada tempatnya tanpa itu sampahnya dibuang, karena sudah memiliki motivasi internal. Sederhana tapi hasilnya Bu. Sederhana, konsep sederhana tapi hese. Nah ini bisa dilaksanakannya bukan dengan paksaan Bu, tapi dengan pembiasaan dengan penanaman budaya positif. Nah maksud dari nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang mereka merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah di sekolah ini kan kita ada nilai kebajikan yang selalu digaungkan, nilai kebajikan universal yang dilaksanakan hampir di seluruh sekolah, yaitu dengan profil belajar Pancasila. Nah, jadi kita itu di sekolah sudah memiliki acuan disiplin positif, budaya positif ke arah mana nih kita mau. Ya kalau kita tidak menciptakan sendiri nilai-nilai kebajikannya, kita bisa memanfaatkan profil belajar Pancasila, jadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, bertindakan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi setiap aktivitas di sekolah itu setidaknya harus memuat pembiasaan-pembiasaan yang mampu menumbuhkan nilai spiritual keagamaan,
kepedulian, peran aktivis dan kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tapi caranya ya seperti itu. Kita menuntun melalui pembiasaan. Contohnya, kira-kira untuk menumbuhkan nilai beriman dan bertakwa, pembiasaan apa yang biasa dilakukan di sini? Yasinan hari Jumat. Nah, soal dulu. Sekarang saya tanya Pak, berdoa sebelum belajar. Ketika yasinan, anak jadwal yasinan itu kan sudah ditentukan ya, paten hari Jumat. Coba perhatikan Pak Bu. Begitu waktunya yasinan, anak-anak apakah sudah dengan sendirinya, dengan sadar mempersiapkan diri berangkat ke lapang, atau masih ayo diubah-ubah? Nah, berarti beberapa orang sudah, mayoritas sudah sadar, tapi ada beberapa orang yang disiplin secara internalnya belum tumbuh. Nah, berarti ada PR. Nah, jadi kita, contoh nyatanya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita harus meyakinkan bahwa nilai kegiatan tersebut itu memiliki nilai atau tujuan yang mulia kepada anak, sehingga anak melakukan bahwa yasinan di hari Jumat itu merupakan hal yang baik untuk diri saya, sehingga tanpa digubah-gubahi anak beres apel tos gabaris di lapangan upacara, kayak di lapangan voli. Tuh yang bagus. Di mana ada tuh lapangan basket itu? Motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi manusia itu ada 3 jenis. Ada motivasi eksternal, motivasi eksternal kere, ada motivasi internal. Nah, salah satu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak motivasi nanti datang tepat waktu karena hukuman itu sudah internal bukan? Itu sudah internal bukan? Eksternal. Anak itu disiplin karena bukan menyadari bahwa saya harus datang tepat waktu, tapi hukuman keberangan pasti dihukum. 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu eksternal atau internal? Eksternal, karena lamun orang datang tepat waktu biasanya sok diberi bintang. Mungkin di akhir semester orang diberi hadiah misalkan. Nah, berarti eksternal. Positif, masih positif atau negatif? Ya, ada positifnya. Jadi mungkin harus sedikit dipaksakan. ya, jadi harus ada pemaksaan untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini eksternal atau internal? Internal. Nah, dalam arti ini Bu Nani datang ke sekolah jam 7.00 tanpa dipengaruhi hayang dipuji ku ibu kepala sekolah, tanpa dipengaruhi ku apresiasi di akhir semester, tapi atas dasar menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dasarnya teh, kalau orang telat teh, orang asal memiliki kepuasan gitu Bu. Nah, itu berarti motivasinya tuh sudah ada di tingkat internal, tujuan disiplin positif. Jadi anak tepat waktu itu bukan karena bumbu ikan dikasih bintang, tapi karena saya itu kalau datang tepat waktu saya anak yang baik. Tapi dia yang menilai bahwa saya itu anak yang baik ketika saya datang tepat waktu. Nah, ini tujuan disiplin positif Pak. Jadi disiplin positif itu tujuannya adalah melahirkan individu yang mematuhi semua peraturan untuk menghargai dirinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Coba bulan, kebutuhannya saat ini apa? Duit. Bu Iso, kebutuhannya sendiri apa sekarang apa? Kebutuhan ibu sekarang ini apa? Untuk kasih saya. Butuh nanti tayang. Bang Korsa, kebutuhannya apa sekarang? Sekarang Nah, sekarang saat ini butuh tambahan ilmu.
Butuh tambahan ilmu. Bu Sri, butuh uang. Ibu Kepala, butuh kenyamanan. Oke, kita pada dasarnya ada 4 kebutuhan manusia. Ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan cinta kasih atau diterima. Tadi berarti ada di pisau. Jadi ada anak-anak, jadi ada orang-orang yang kebutuhannya itu mendapatkan cinta kasih dan rasa diterima. Kebayang temen di kelas. Ada anak-anak yang ada orang yang kebutuhan dasarnya itu adalah penguasaan. Pengen selalu jadi yang terbaik, pengen selalu memiliki terdepan. Ada orang yang memerlukan kebutuhan dasar itu kesenangan. Ada orang yang membutuhkan kebebasan. Makanya Pak, tadi dikatakan bahwa baik buruknya tindakan seseorang itu pasti memiliki satu tujuan. Contoh, si Abidan, legend di sekolah ini, terkenal anaknya itu suka mencari perhatian lewat tindakan-tindakan yang negatif. Coba kira-kira kata Bu Ika, kebutuhan dasar mana yang berusaha dipenuhi oleh Abidan? Kasih sayang dan rasa diterima. Sebab kita tahu sendiri, Abidan itu anak dari keluarga yang broken home. Di lingkungannya sendiri tidak diterima. Nah, terus contoh di kelas 2 tadi kita bahas sama Bu Ika, ada anak yang selalu ingin juara 1. Misalkan, kalau dia tidak juara 1 pasti ngereok, melakukan tindakan-tindakan negatif itu karena kebutuhan dasar penguasaannya tidak diterima. Ada orang yang kesenangan, tukang biasa masuk, muncul nanti di orang-orang mau ngebully. Jadi mereka melakukan tindakan negatif itu karena resep ngalahin orang lain, resep ngebully orang lain, dan adanya kebebasan. Contohnya kebebasan bisa kita contohkan kasar. Ada anak-anak yang misalkan memerlukan kebebasan gitu dalam menunjukkan ekspresinya, tapi perilakunya ada yang ditunjukkan dengan cara yang baik dan ada juga anak yang negatif. Jadi nah ini aja. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira, Pak, kira-kira si Agus teh tak menurut kebutuhan cinta kasih, penguasaan pun freedom. Jadi di sekolah ini sok aja tak boleh minta kanan Kak siswa lain. Kadang-kadang ayah coba. Kalau kita jadi Bu Ani, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa alasan si Agus teh seperti itu? Mungkin dia dari rumahnya dia termasuk yang persepsi. Berarti ada kemungkinan dari rumahnya belum. Karena keluarga tidak mampu. Berarti ada kemungkinan tidak mendapatkan kasih sayang. Ada pemulihan karena urang merasa jeger, merasa urang batur seringan kurang. Ada kemungkinan karena akar sesuai minta makan batur. Ada kemungkinan mana merasa bebas. Kumaha urang kita. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi Agus. Berarti kita perlu nanya ke budak nak, dan bisa ngira-ngira gitu. Loh si Agus memang gitu budak nak, gitu kan? Kita bisa gitu Pak. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan apa yang dilakukan anak itu dengan pemikiran kita gitu, tapi harus mencari jawaban langsung dari anaknya. Jika jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan adalah cinta dan kasih sayang. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa
berarti kebutuhannya penguasaan. Apabila jawaban Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, berarti kebutuhannya adalah kebebasan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, berarti kesenangan. Jadi kita nyimpulkannya itu harus melalui interaksi dengan anak tersebut. Nah, kebutuhan dasar manusia berarti tadi ada yang yang di tengahnya bu, ada 5 survival, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, jadi kebutuhan tentang penguasaan ini adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten. Bertahan hidup dulu ya. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Pak Kursak teh, tadi teh di rumah teh makan heula. Aya di meja abi makanan. Pak abi biasanya mungkin abi lapar. Bade meser tapi tekiat gitu nya. Bios mungkin berarti ada kamu bertahan hidup. Kasih sayang merasa diterima berarti tadi dina contohnya si Agus teh naon? Teu sasaran karena jadi perhatikan gitu. Penguasaan berarti bapak teh loh Pak Arsi mah RHIO Pak jangannya. Nah berarti eta penguasaan. Kebebasan bosan abi ku istri malah poe kenapa jeung no hanya nyobaan dua sosis kan kebebasan. Kesenangan lah orang masuk rasa poe bu mintanya gitu kan berarti kita mah karena rasa sarapan udah lapar henteu tapi karena emang pas menyicipi jadi nyobaan. Nah, dunia berbatas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi, kalau nih Pak, 5 kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, kira-kira akan ada perilaku negatif atau tidak? Kemungkinan besar perilaku negatif tidak akan muncul ketika kebutuhan dasar tersebut terpenuhi. Makanya bahwa pembelajaran dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka itu kan kita menerapkannya pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya itu adalah pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan dasar setiap anak. Nah sekarang kan kita udah tahu nih kebutuhan dasarnya. Jadi kita nanti bisa melaksanakan proses pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan dasar setiap anak. Posisi kontrol guru. Selanjutnya, kita sebagai guru tadi kan ada beberapa posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Coba, dan ini pasti ada di setiap orang. Kira-kira Bu Ika ada di posisi kontrol seperti yang mana? Posisi teman. Posisi teman, kenapa? Karena saya berusaha pengen dekat dengan anak. Nah, bagus. Ibu Sri Posisi teman. sebagai teman. Ibu Nani. Nah, ibu kepala cincin sepengen tahu. Ibu sebagai kepala sekolah, posisi kontrol ibu itu sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai teman. Tapi juga sebagai pemantau Ya. dan manajer. Nah, oke, tadi sudah diwakili ya. Semuanya rata-rata harapannya sebagai teman, meskipun memang yang tertinggi itu sebagai manajer. Manajer itu kan bisa memposisikan diri sebagai teman, sebagai apa gitu. Nah, kita lihat clue-nya. Tadi pengen menjadi teman. Identitas gagalnya. Identitas gagal, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau jadi penghukum. Guru berbuat yang dilakukan guru kalau sebagai penghukum menghardik
Sebentar, saran teknis. Biasa nama habis cara rame kita cari karakteristik kita nih dalam karakteristik kita dalam perilaku dalam posisi kontrol. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau dalam perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Tinggal ikut, gitu ya. Hasilnya, anak akan memberontak, menyerang orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi guru itu bukan termasuk orang yang membuatnya bahagia dan nyaman. Murid berkata, gue kayak ngapok doi iya, gitu ya. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Jadi tadi ilusi bahwa melakukan hukuman itu akan berubah karakter ternyata salah, tidak tepat gitu, karena hasil akhirnya akan kembali ke salah. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini. Saya kecewa sama kamu karena kamu seperti ini. Nah, guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu capek ngomong ke kamu. Berarti kata posisi kontrol mereka itu mana ya gitu kan? Berarti masih membuat orang merasa bersalah. Kadang-kadang berarti tiap hari berarti sering gitu. Nah, hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Bu, jangan gitu. Nah, murid meletakkan guru di dalam dunia berbuat masih ada tapi jadi masih murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jawabannya pasti mohon bu, hapunten, abi rumaos. Tapi nampaknya anak merasa rendah diri karena disalahkan. Pada dasarnya najan benar-benar salah ge anak mau ngerasa mau aya orang bersedia disalah ke teman nih tadi rata-rata kan teman. Guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi lamun anak-anak teu naon wios engkege tiasa direskeun mun budak misalkan adupak gelas bungkus teu naon engkege tiasa dibereskeun. Nah, ayo atuh lakukan yang ibu misalkan gitu ya. Terus masa kamu tidak mau? Ingat tuh ibu pernah misalkan. Ingat tuh bapak kabukur pas itu salah pernah gitu itu sebagai teman. Nah, hasilnya negatifnya anak akan ketergantungan. Pasif. Si itu gelut. Ketergantungan. Lamun aya budak aya labu, budak anu kumaha anu diundang pasti ku eta. Pasif. Padahal itu yang iso di kelas ya. Abi kan dia pasif. Pokoknya cari guru lamun di mana anak rek pincak tai koto, kekurangan letak, nu diundang guru eta berarti posisi kontrolnya sebagai teman karena apa? Karena murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Jadi siapa mah pusing, begitu bayar gitu. Pemantau, menghitung dan mengukur. Muncul bapak dia dianalisis. Kelakuan mana ini bisa beberapa kali, bisa hesek di rumah gitu. Apa peratur tuh? Nama tuh anak, ingat tuh. Gitu kan, eta pemantau.
menyesuaikan diri bila diawasi. Anak teh bisa ya, jujur, disiplin, tanggung jawab bila diawasi. Nah, murid mengatakan guru, murid mengatakan peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas nanti selain di guru, ada aturan dan hukum. Nah, murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis untuk mendapatkan nilai yang baik? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk siswanya. Jadi siswa yang dianggap baik teh namun dapat nilai yang tinggi, sedangkan nilai yang anu jelek dianggapna siswa anu jelek. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi dalam bertanya masalah teh banyak menanyakan pertanyaan. Nah, adit seperti itu, coba ku adit di emutan, eta leres atau salah? Eta pertanyaan manajer. Apa yang kita yakini selama ini? Peraturan apa yang kita telah sepakati selama ini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki? Coba kira-kira jam memperbaikinya adit harus seperti apa gitu kan, itu manajer. Tamu hasilnya anak itu akan menguatkan pribadinya. Oh ya, saya teh salah, saya harus melakukan ini agar perilaku saya baik. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang paling positif dalam dunia berkualitas. Jadi anak teh merasa dirinya itu hidup dalam dunia berkualitas. Setiap kesalahan yang ia lakukan itu menjadi ajang untuk prosesnya belajar, memahami tindakan yang dilakukan dan mencari solusi dari apa yang telah dilakukannya. Kalaupun ia melakukan perbaikan itu timbulnya atas dasar kesadaran. Oh, orang salah, abis salah, harus memperbaiki keadaannya. Nah, bagaimana? Murid berkata, bagaimana caranya supaya bisa memperbaiki keadaan. Jadi bukan dituntut untuk bertanggung jawab, tapi anak tersebut merasa memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. Dampak pada murid akan mengevaluasi diri bagaimana. Coba kira-kira Bu, posisi mana yang dampaknya itu lebih baik untuk murid? Dampaknya itu lebih baik untuk murid. Coba kira-kira posisi kontrol mana? Berarti posisi kontrol sebagai manajer. Jadi tujuannya itu menang-menang. Kita mengetahui permasalahannya, murid mengetahui kesalahannya. Kita mendapatkan pertanggungjawaban murid, murid melakukan pertanggungjawabannya tanpa ada satupun pihak yang merasa tertekan. Ya berarti gimana Bu Ika? Aslina ayeuna sementara berdasarkan dia berarti sementara orang ayeuna itu gimana? Ya. Kedepannya memang sebaiknya setiap keadaan itu kita berupaya harus menjadi manajer, selalu menjadi manajer. Kalau sekarang kan ya pertama udah hafal gitu kan. Jadi memang ada keadaan-keadaan yang harus menempatkan kita sebagai penghukum, tapi cara-caranya tetap harus seperti manajer. Nah, pernyataan-pernyataannya saya kecewa sama sekali dengan kamu itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum. Ayolah menemui bapak atau ibu itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Keyakinan kelas, kayaknya materi terakhir. Keyakinan kelas. Nah, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Jadi hasil dari keyakinan kelas ini adalah peraturan. Jadi sekarang istilahnya itu bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Istilahnya kan itu masih ada peraturan ya Pak ya. Tapi sekarang mah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama,
Jadi peraturan yang kita buat itu harus menjadi keyakinan bahwa kita itu harus melakukan hal tersebut agar menjadi pribadi yang baik, bukan karena hukuman, bukan karena hadiah. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, Pak. Jadi keyakinan kelas itu harus dibuat dalam bentuk positif. Nanti kita bahas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Satu itu kan hese, Pak, kapal benar. Cacat satu, istirahat harus di luar kelas. Kan udah ingat-ingat gitu ya. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat surat pendapat. Bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan peraturan ya, Pak? Tapi kalau keyakinan kelas itu merupakan bentuk dari tanggung jawab. Jadi kalau anak sudah memiliki keyakinan untuk bertanggung jawab, pasti anak akan menyimpan buku pada kelasnya. Jadi kita harus menempatkan tanggung jawab ini sebelum aturan. Jadi anak yang bertanggung jawab. Salah satunya, jadi pas diskusinya gini, Bu. Oke, sekarang kita buat aturan untuk melatih tanggung jawab. Kira-kira apa? Misalkan tanya ke anak. Kalau udah pakai buku disimpan, Bu. Oke, selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Jadi itu jadi kayak kalau saya melakukan hal tersebut itu berarti saya menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu contohnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah ini belum yang tidak termasuk dengan kalimat positif ini itu, Pak. Jadi tidak boleh ada kata larangan secara langsung. Tidak boleh kan ada kata jangan. Jadi ini harus kita perhalus lagi bahasanya. Berarti dilarang mengganggu orang lain bisa kita ubah dengan menghargai setiap orang. Itu tandanya menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu dimulai. Jadi keyakinannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan keselamatan, berarti keyakinan atau nilai kebajikan yang ditujunya keselamatan, menghormati orang lain. Kalau dilarang menggunakan narkoba, berarti nilai kebajikannya tentang kesehatan. Bergantian untuk menunggu giliran, berarti menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi kita harus memiliki nilai kebajikan yang ditujunya. Kenapa anak harus bertindak seperti itu? Agar anak mempunyai keyakinan bahwa ketika saya melakukan hal tersebut, saya termasuk orang yang menjaga kesehatan. Saya termasuk orang yang menghormati orang lain. Jadi dia melakukan hal tersebut itu untuk menghargai dirinya sendiri. Segitiga restitusi. Pernah ngopi Pak? Segitiga restitusi. Segitiga proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Belajar berdapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi melalui segitiga restitusi ini adalah terciptanya kondisi di mana murid memperbaiki kesalahan mereka sendiri, Pak, atas kesalahan mereka, bukan karena dipaksa. Tanggung jawab sih, bener-bener bukan gitu kan? Tapi melalui ada teknik untuk anak supaya bisa memperbaiki kesalahan, tapi berdasarkan kesalahannya sendiri melalui segitiga restitusi. Nah, ada tindakan yang dilakukan, 3 tindakan yang dilakukan, Pak. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi ketika seorang anak melakukan kesalahan, hal pertama dilakukan bisa validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan dia. Adit pasti punya alasan. Nah, Adit mencari di kelas. Kan bilang kayak gini. Nyamu mana Adit bobo. Kan itu kan berarti ketemu. Terus nilai apa saja yang telah kita sepakati? Adit apa tuh kesepakatan kamu pas pernah disepakati ke orang? Nah, apa lu dilarang
tidur di dalam kelas gitu. Nah, kira-kira Adit ngelanggar kesepakatan nggak? Mohon Bu gitu. Jadi dia itu merasa bersalah, bukan disalahkan. Menstabilkan identitas. Jadi oke, setiap orang pasti capek, setiap orang pasti pernah tebobo, tapi upami tiasa mah gitu kan. Coba apa gitu buat pami urang melakukan pendekatan segitiga restitusi ke anak lamun melakukan kesalahan. Eta anak cenderung merasa dirinya harus bertanggung jawab atau dituntut untuk bertanggung jawab. Nah, jadi karakternya kira-kira akan lebih kuat atau lemah Pak kalau kita seperti ini. Lebih kuat. Jadi anak itu menemukan kesalahannya itu memang atas kesadaran diri sendiri dan menemukan solusinya pun atas diri sendiri. Tuh kamar ini nggak bisa syuting di rumah dulu kan? Jadi kamar jadi ada 3 hal validasi. Kita harus validasi dulu Pak. Namun tindakan masalah kayak gitu. Tahapan segitiga restitusi. Misalnya ini bisa kok berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Wios tidak ada jalan itu sempurna gitu kan. Lu sempurna mau rokok gitu. Saya juga pernah, bapaknya pernah kabur ke seminar bobo dan gitu kan. Terus kita bisa lah ayo kurang saya kena. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ya, adik berhak berturun daungi hubungan alus supaya seperti itu kuduna kumaha. Abi mau benar kamu minta ibu. Nah, berarti kan anaknya mengetahui permasalahan dan solusinya. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal adik bisa lebih buruknya. Ayah karena menurut adik kalau ke sekolah, gitu kan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Berarti istirahat itu lebih penting daripada belajar. Kumaha we carana? Tahapan 3 Pak. Ini kan ada menanyakan keyakinan. Jadi harus kita ini kan yang kedua ini. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang terakhir tadi. Nah, bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi lihat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Mereka orang salah atau benar Pak? Jadi menurut keyakinan coba kira-kira tadi bobo di kelas tadi salah atau enggak? Salah Bu. Jadi kesalahannya itu munculnya dari anak. Gampang ya Bu konsepnya. Tapi proses nanaman tidak semudah. Tapi kita itu mau yang senantiasa belajar atau mempertahankan kesalahan. Kalau belajar berarti ayo kita sama-sama menerapkan segitiga restitusi untuk pemenuhan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Nah, jadi ada tadi berapa budaya positif? 6 budaya positif dari mulai yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga ayo yang ketiga wah itu materinya. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan restitusi serta keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, hasil dari ini selanjutnya diharapkan adalah aksi nyata. Jika memang ada hal-hal yang Bapak Ibu rasa memang sesuai dengan apa yang harus dilakukan, maka ayo sama-sama kita melakukan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah mungkin Bapak Ibu cukup sekian materi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Cukup jelas, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, mungkin nanti kita berkolaborasi dan bekerja sama berdiskusi di luar disertasi ini. Terima kasih atas perhatiannya.
mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.